Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Suara NHM. Perkenalkan, nama saya Hurnisa dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Nurhuda Mustafa yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu pemanfaatan herbal Madura mengangkat kearifan lokal untuk kesehatan masyarakat. Nah, Madura memiliki kekayaan herbal yang telah dimanfaatkan secara turun-menurun. Selain menjadi budaya, herbal juga memiliki potensi sebagai media edukasi dan promosi kesehatan. Untuk pembahasan kali ini, telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki keahlian di bidang kimia bahan alam. Beliau adalah Ibu Devi Anggreni, MSI, dosen tetap di Farmasi Universitas Nurhuda Mustafa. Kami ucapkan terima kasih Ibu karena telah meluangkan waktunya dan mau sharing ilmu bersama kami di sini. Dan untuk memulai sharing session pada sesi pertama ini, mungkin sebagai pembuka, apa sih yang dimaksud dengan herbal Madura menurut Ibu? Ya, berbicara herbal Madura ya. Jadi herbal Madura itu tidak hanya sekedar racikan tanaman obat. Nah, kalau kita berbicara herbal itu kan tanaman obat gitu. Nah, herbal Madura ini tidak hanya sekedar racikan tanaman obat ya. Tapi herbal Madura ini adalah warisan gitu ya. Warisan local wisdom, kearifan lokal dari Madura yang digunakan untuk menjaga kesehatan, kebugaran, bahkan juga keharmonisan gitu ya. Nah, dan itu benar kata tadi Mbaknya, diturunkan dari generasi ke generasi kayak gitu. Nah, untuk apa saja yang menjadi bagian dari herbal Madura itu juga banyak ya, mulai dari akar ya, daunnya juga ya, bahkan buahnya, dan juga cara proses mengkonsumsinya pun juga beragam ya. Ada yang oral, jadi oral itu langsung diminum. Ada juga yang untuk perawatan, jadi seperti lulur gitu ya. Kalau orang Madura itu menyebutnya parem gitu ya. Nah, parem itu sih. Untuk pertanyaan keduanya, mengapa masyarakat Madura dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam memanfaatkan tanaman herbal? Ya, karena mengingat Madura ya, secara geografis dan sosial culture gitu ya. Madura ini kan merupakan pulau yang kaya akan fosfor gitu. Kalau orang umum itu biasa menyebutnya itu zat kapur. Nah, itu kita. Nah, sehingga itu menjadikan masyarakat Madura ini antusias dengan itu, sehingga dia turut melestarikan tradisi herbal Madura itu sendiri kayak gitu. Untuk pertanyaan ketiganya, menurut Ibu apa sih yang membuat tanaman herbal Madura itu berbeda atau memiliki keunikan dibandingkan dengan tanaman herbal di daerah yang lainnya? Nah, ini menarik ya, menyambung tadi ya tentang zat fosfor itu. Karena banyak kandungan fosfornya, sehingga ini akan berpengaruh kepada khasiat ya, khasiat atau kandungan dari herbal Madura itu sendiri. Itu menjadi unik, menjadi berbeda pastinya gitu ya. Mungkin kalau di daerah lain itu kita banyak mengenal jamu itu galinu gitu ya, untuk capek-capek, tolak angin lah yang paling umum ya. Nah, di herbal Madura ini unik gitu ya, keragaman diversitasnya itu tinggi gitu. Jadi terutama ya untuk perawatan wanita ya kita gitu ya, itu sangat diversitas gitu, mulai dari kita ini yang masa remaja, pranikah, kemudian pasca melahirkan, dan atau juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Biasanya ini dikenal dengan jamu empot-empot gitu namanya ya. Ya, Madura banget gitu namanya ya. Tuh. Nah, tadi kan kita sudah mengenal tentang herbal Madura. Nah, kali ini mungkin sesi keduanya kita membahas tentang memanfaatkan herbal Madura. Nah, bagaimana
sih masyarakat Madura itu biasanya memanfaatkan tanaman herba dalam kehidupan sehari-hari? Dan seberapa penting penelitian ilmiah yang mendukung pemanfaatan herba tradisional agar lebih dipercaya oleh masyarakat? Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Tadi bagaimana di keseharian herbal Madura gitu ya intinya ya. Nah, jadi memang masyarakat Madura ini menggunakan atau mengkonsumsi herbal itu dengan tujuan preventif. Artinya apa? Preventif itu dia mengkonsumsi itu sehari-hari. Jadi bukan berarti ketika sakit. Nah, biasanya kalau kita sakit kita minum obat gitu ya. Tapi tidak, masyarakat Madura itu kesehariannya juga sudah meminum herbal. Yaitu tadi untuk menjaga stamina, kebugaran, perawatan. Nah, kayak gitu sih ya. Itu. Terus yang kedua tadi penting ya penelitian tentang herbal ini sangat penting gitu ya. Karena selama ini ya secara social culture itu tadi ya, herbal Madura itu dimanfaatkannya itu secara empiris, maksudnya tanpa bukti saintifik, tanpa bukti ilmiah yang jelas gitu. Jadi masih yang kadang kalau ini berapa sendok gitu ya. Kalau di farmasi itu namanya dosis gitu ya. Nah, itu penentuannya harus jelas. Nah, itu penelitian itu di sana berperannya kayak gitu. Jadi di sini perguruan tinggi ya, khususnya kami tim dosen farmasi itu merancang penelitian ya, mulai dari standarisasi herbal. Nah, jadi herbal yang standar itu bagaimana? Kemudian cara mengolahnya gitu ya, cara mengolah yang baik dan benar ya pastinya itu. Kemudian juga sampai kita proses juga membantu terstandar dan tersertifikasi. Nah, itu yang di Madura itu masih belum gitu. Nah, sehingga kita hadir di tengah-tengah masyarakat Madura itu untuk mengedukasi, mensosialisasikan, memberikan pelatihan seperti itu tentang khususnya herbal Madura. Pelestarian dan pengembangan ya mungkin Ibu, karena di sini juga pasti banyak teman-teman kita yang pengen tahu gitu tentang pelestarian dan pengembangan dari obat herbal itu sendiri. Nah, di tengah perkembangan obat modern ini Ibu, bagaimana sih Ibu melihat keberadaan obat herbal pada Madura saat ini? Oke, ya. Ini Mbak Lisa, jadi herbal Madura itu bisa menjadi tantangan ya, tadi juga sekaligus peluang juga. Jadi bisa jadi tantangan, bisa juga sekaligus peluang gitu. Kenapa ya? Pastinya in this economy, in this era gitu kan. Mungkin ya orang itu kan kalau sakit gitu ya, sakit itu kan dia cenderung beli obat sintetik dari apotek gitu ya. Nah, padahal herbal Madura ini berpotensi gitu di sana gitu. Tuh. Ya, jadi bukan berarti mau menggantikan posisi obat sintetik itu tadi, tapi bisa obat herbal Madura ini menjadi komplementer, jadi pelengkap. Nah, jadi selain juga dengan obat sintetik, kita kesehariannya tadi secara preventif juga mengkonsumsi herbal Madura kayak gitu sih. Apa sih tantangan terbesar dalam melestarikan pemanfaatan herbal Madura di kalangan generasi muda-muda ini? Nah, iya itu Mbak Rizka. Jadi sebelum ini juga sudah dibahas gitu ya. Tantangannya pasti yang pertama kalau ke generasi muda, generasi Gen Z ya. Iya. Itu pasti yang pertama mindset ya. Mindset dan persepsi itu sih yang penting. Kenapa? Karena generasi muda itu menganggap herbal atau jamu ya biasa kita sebut ya. Itu stigmanya itu masih negatif, yaitu pahit ya kan pastinya. Terus gak gaul, kuno gitu ya. Kan kalau minum jamu kuno kamu gitu kan ya. Terus repot ya, aduh saya bikin kamu saya ngupas kunyit, ngupas jahe segala macam. Nah gitu. Jadi tadi itu ya di persepsi. Jadi
kuno, pahit, terus repot gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi tantangan bagi kami gitu ya, juga khususnya dosen farmasi untuk memberikan edukasi gitu kepada para generasi muda untuk ya pastinya mengkonsumsi herbal dan juga turut melestarikan kayak gitu ya, karena tadi itu warisan ya herbal Madura itu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Ibu bagaimana peran perguruan tinggi dalam mengembangkan penelitian mengenai herbal di Madura ini, Ibu? Oke ya, peran perguruan tinggi tadi juga sudah banyak dibahas ya oleh saya gitu ya. Pada dasarnya gitu ya, perguruan tinggi itu memiliki khususnya kami ya dosen peneliti gitu ya, itu memiliki 3 pilar utama gitu ya. Yang pertama itu pengajaran ya pastinya, penelitian dan pengabdian. Nah di sana perguruan tinggi nanti akan berperan gitu. Nah perannya seperti apa? Kalau untuk herbal Madura ini, kami sebagai dosen pastinya ketika mengajar mahasiswa kita farmasi, maka akan kita sisipkan gitu pengetahuan atau wawasan tentang herbal Madura di mata kuliah yang selaras atau terintegrasi gitu ya. Misalnya kalau saya itu di kimia organik, di mata kuliah fitofarmasi itu, selain kita membahas tentang herbal, karakteristik, senyawa-senyawa, nah di situ kita sisipkan juga herbal Madura di sana agar mereka mengenal itu. Itu yang pengajaran yang pertama. Kemudian yang kedua di penelitiannya, pastinya kami tim dosen farmasi itu sedang meneliti herbal Madura juga gitu ya. Jadi mulai dari kandungannya gitu ya, kandungannya, kemudian khasiatnya juga ya, karena memang untuk herbal varietas Madura ini masih terbatas gitu penelitiannya. Jadi yang khusus Madura ya. Jadi kan herbal itu banyak Mbak ya. Misalnya contoh kunyit, ada kunyit Madura, ada kunyit Jawa. Nah, itu kandungannya itu berbeda gitu. Ya tadi itu dari dampak geografis tadi juga kan, dari kandungan tanah, iklim, kelembaban segalanya gitu tuh pasti berbeda. Nah kita itu percaya bahwa varietas Madura ini bisa menjadi varietas yang unggul juga. Nah, di situ sedang kami teliti juga gitu ya. Kemudian yang terakhir yang pengabdian. Pastinya kita menyelaraskan juga dengan penelitian. Jadi kita banyak terjun ke masyarakat ya, sudah kita lakukan ya. Khususnya kepada generasi muda, kepada anak-anak SMA dari SD ya, bahkan dari SD. Kami itu sudah memberikan edukasi juga ya, dari SD sampai ke SMA tentang pentingnya atau mengenalkan ya, paling nggak mengenalkan. Kalau di SD itu cerita mungkin ya, pengalaman ya, itu kita sebatas mengenalkan jamu gitu dengan permainan edukatif karena anak SD ya gitu. Kemudian naik tingkat ke SMP dan SMA ini lebih serius lagi kita tangani gitu. Jadi kita sudah memberikan workshop kepada mereka gitu ya, workshop pembuatan ya jamu sederhana, kunyit asem kita biasanya gitu. Itu Mbak. Nah, apakah herbal Madura memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya? Tentu ya, tentu sangat berpotensi gitu ya, karena seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa di herbal Madura ini kan masih sebatas empiris gitu ya. Sedangkan untuk dapat sampai dikonsumsi itu tentunya kan harus terstandarisasi dan tersertifikasi. Nah biasanya kita itu mengadop juga kepada peraturan BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah belum banyak herbal Madura yang terdaftar di sana, sehingga kita mengupayakan itu, sehingga nanti ketika sudah terstandarisasi dan tersertifikasi, harapannya herbal Madura akan memiliki nilai jual yang tinggi kayak gitu. Nah, bagaimana sih Ibu pemanfaatan herbal Madura yang dapat menjadi salah satu bentuk edukasi atau promosi gaya hidup sehat kepada masyarakat Ibu?
Dalam bentuk edukasi dan promosi ya. Ya itu tadi ya, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita turun ke generasi muda, ke sekolah-sekolah, kita perkenalkan itu jamu, kita perkenalkan bahan-bahan jamu itu apa, karena gak banyak juga loh Dek ya anak-anak itu yang paham. Jadi sedikit cerita ya, itu waktu itu kita pengabdian masyarakat ke salah satu SMA di Bakalan gitu, kita bawa tuh ya bahan-bahan herbal ya. Sebenarnya bahan herbal sederhana ya, kayak kunyit, jahe, apa itu yang ada di dapur-dapur kita lah biasanya ya, serai. Nah, itu kita tanyakan gitu ke mereka, ini apa? Ini ternyata juga masih banyak yang bingung gitu. Ini jahe apa kunyit, terutama ini kencur, temu putih, ini yang mana ya? Mereka masih bingung. Nah, di situ kita hadir gitu ya untuk memberikan edukasi. Terus mungkin ya kalau untuk upaya promosi ya bisa membuat apa ya, semacam kedai ya, kafe mungkin ya. Kalau zaman now ya, kan kita sering tuh ngafe tapi kopi ya. Kopi itu juga salah satu herbal jadi ya, karena kopi itu mengandung kafein. Tapi ya kembali lagi ya juga bagaimana cara pemanfaatannya, penggunaannya kayak gitu. Nah itu mungkin sebaiknya diganti jamu gitu ya. Jadi kan jadi mengenal gitu kan ya, jadi turut melestarikan juga. Mungkin itu sih ya, mungkin kalau ibu punya kafe ya, mungkin nanti akan ibu jual jamu-jamu. Semoga laku ya. ya. Jadi ide bisnis ya. Ide bisnis benar. Nah, sebagai penutup pada sesi podcast kali ini, apa sih pesan Ibu kepada mahasiswa dan masyarakat agar semakin mengenal atau memanfaatkan dan melestarikan herbal Madura secara bijak, Ibu? Closing ya. Iya. Kalau closing pesannya apa gitu? Ya, sebenarnya tidak ada pesan yang bagaimana gitu ya. Cuman kami sebagai dosen farmasi itu menyarankan ya atau merekomendasikan kepada mahasiswa, kepada generasi muda untuk turut melestarikan jamu, khususnya herbal Madura gitu ya. Kenapa? Kalau bukan kita ya, siapa lagi gitu ya yang akan melestarikan gitu kan? Nggak mungkin ya orang Jawa mungkin ya, atau orang Kalimantan atau dunia gitu ya misal. Ini nanti adanya jamu itu nanti akan diklaim oleh orang di luar Madura. Banyak ya kejadian klaim-klaim seperti itu ya kan, contohnya apa? Batik ya. Batik itu sudah diklaim oleh Malaysia. Tapi ini jangan diam ya. Nggak tahu benar apa juga. Intinya itu ya. Jangan sampai herbal Madura ini juga seperti itu, ikut diklaim. Jadi intinya jamu ini warisan budaya Indonesia deh. Jamu cuman ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Di negara lain lagi ya, bukan jamu. Nah itu jadi pesan Ibu, mari ayo kita lestarikan jamu, baik dengan cara mengkonsumsinya, baik dengan cara mempelajarinya, gitu ya. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih banyak Ibu kepada Ibu Devi Anggreni MSI atas ilmu yang telah diberikan kepada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan mengenai pemanfaatan herbal Madura, pengangkatan kearifan lokal untuk kesehatan masyarakat ini dapat memberikan wawasan dan motivasi bagi mahasiswa maupun masyarakat tentang memanfaatkan herbal di Madura ini.